Di tahun 2024 ini, Oppa Ma Dong-seok kembali hadir mengisi layar kaca perfilman dengan actionnya yang lincah. Mau tahu filmnya apa? Simak review aku ya. Badland Hunter adalah film action Korea Selatan yang disutradarai oleh Yoo Myung-hae dengan skenario yang ditulis oleh Kim Bo-tong dan juga Kwak Jae-min. Film yang berdurasi 107 menit ini tersedia di Netflix. Gempa yang terjadi di Korea Selatan menyebabkan kondisi Korea menjadi gurun pasir yang luas dan gersang. Sehingga banyak orang-orang yang mengalami kesulitan untuk bertahan hidup. Ditambah banyaknya penjahat-penjahat yang berkeliaran. Pada zaman itu sedikit sekali sih orang-orang yang berusia muda karena banyak kematian yang dialami. Suna, seorang gadis cantik yang hidup pada zaman itu bersama neneknya. Suna diajak oleh sekelompok organisasi yang Gisu untuk mengajaknya pindah ke tempat yang lebih baik, di mana di sana tersedia air. Suna terpilih itu karena dia merupakan generasi muda, sehingga keberadaannya sangat penting. Nah, kepergian Suna membuat Cho Ji-won yang naksir nih sama Suna bersedih hati. Adanya konflik yang terjadi saat nenek Suna kepergok saat dilenyapkan oleh orang-orang jahat dari Yang Gisu. Sehingga Cho Ji-won dan juga Namsan berusaha untuk menyelamatkan nenek Suna. Badland Hunter merupakan film sequel dari film Concrete Utopia tahun 2023 yang mengangkat kisah pasca gempa bumi yang terjadi di Seoul. Dan mengubah Seoul menjadi gurun pasir apokaliptik dan mulai runtuhnya peradaban yang dibangun. Bagi sinemania yang belum menonton film prequel, menurutku masih oke aja bila langsung menonton film ini karena masih mudah dimengerti. Aku pribadi juga masih bisa mengerti tanpa menonton film pendahulunya. Kalau untuk action, Oppa Ma Dong-seok udah jagonya sih, apalagi kalau di film ini ditampilkan pertarungan yang menurutku agak sedikit brutal, walaupun nggak terlalu sadis. Alur cerita menurutku masih dalam kategori sedang dan saat menonton film ini kurang merasakan sensasi emosional yang terjadi. Yang didukung oleh chemistry pemain yang dirasa kurang greget. Walaupun begitu, film to the point sekali, nggak bertele-tele, sehingga penonton dibawa secara cepat untuk masuk ke inti cerita. Dan sinemani yang suka sama genre action sih kayaknya bisa jadi tontonan di akhir pekan. Ditampilkan kebrutalan yang terjadi sehingga menimbulkan deevolusi pada manusia pada zaman itu. Yang bikin merasa semua manusia menjadi jahat sih untuk bertahan hidup. Fantasi yang mencengangkan, yang menceritakan kejadian setelah gempa yang terjadi sehingga menjadi fantasi liar yang menyeramkan. Badland Hunter menampilkan gurun yang luas Korea akibat gempa yang terjadi di sana. Panas teriknya matahari dengan gurun yang besar dan beberapa sentuhan CGI yang ditampilkan dalam film ini. Oppa Ma Dong-seok kali ini berperan sebagai Namsan. Dia melakukan berbagai effort untuk menyelamatkan Suna. Kalau untuk actionnya cukup menghibur sih dengan adegan yang ditampilkan. Roh Jang-e yang berperan sebagai Suna, seorang gadis yang jumlahnya sangat minoritas pada zamannya. Memang Suna itu memiliki nenek satu-satunya yang selama ini menjaganya. Tetapi chemistry antara Suna dengan neneknya dirasakan kurang sih. Sehingga kehilangan sang nenek tidak menyebabkan hati penonton itu ngerasa sedih gitu. Dan si tokoh villain yang jahat ini yang cukup bikin merinding sih. Tokoh jahat pinter, kebelinger banget, nggak bisa action tapi otak dari semuanya. Lee Hee-jun yang peran sebagai Yang Gisu, yang gila aja sama eksperimennya itu. Ekspresinya yang gila, tindakannya udah berhasil membuat sebel saat menontonnya. Nah, Lee Hee-jun udah tepat banget berperan sebagai villain. Di bagian akhir cerita, film berakhir dengan happy dengan pertarungan yang sengit yang dilakukan oleh Namsan. Akhirnya, semua berdiri pada tempatnya seperti semula. Rating IMDb 6 dari 10. Rating Rotten Tomatoes 74% untuk Tomatometer dan 58% untuk audiens. Rating pribadi aku 6,5 dari 10. Thanks for watching.